Dari sekian banyak panganan yang dikategorikan haram, ada sejumlah nama yang melekat paling atas di pikiran umat Islam kalau membicarakan makanan haram. Yaitu hewan bertaring pemakan daging kecuali yang hidup di laut, alkohol, bangkai hewan kecuali yang dari laut, dan sang pemeran utama, hewan babi. Hewan pecinta kubangan ini selalu menjadi objek antisipasi pertama kalau kita memesan makanan di restoran yang diadaptasi dari negara non-muslim. Tidak heran, ada banyak tempat makan yang memampang tulisan di pintu masuk restoran mereka, no pork, no lard, atau kalau diterjemahkan, tidak mengandung babi dan minyak babi. Teman-teman sadar nggak sih, kebanyakan restoran ramen di Indonesia itu mencantumkan no pork, no lard. Nah, baru-baru ini di media sosial ada nih konten yang menyatakan kalau ternyata kebanyakan gerai makanan khususnya asal Jepang yang berlabel no pork no lard ternyata tidak memiliki label halal dari MUI. Sebenarnya saya juga lalai dengan beranggapan label no pork no lard sudah cukup aman. Tapi apakah cuma saya? Kalau kayak gitu agak ragu ya. Ya bagi saya itu sangat penting ya, karena kalau ada logo halal berarti kan sudah terverifikasi ya, istilahnya sudah ada pengecekan. Menurut saya lebih kayak terjangkau aja, oh berarti ini halal kayak gitu. Mau makan aja sih, soalnya kan udah ada tulisannya gitu, nggak mengandung itu kan. Terus setahu aku biasanya ada menu-menu yang lain juga, jadi ya kayaknya makan-makan aja sih. Kalau ini masih sih, karena ya menurut saya sih kalau misalkan udah disebutin no pork no lard itu berarti kan udah nggak ada mengandung babi ya. Ya udah makan aja, Mbak. Influencer makanan halal Anca ikut bersuara mengenai hal ini. Menurutnya, logo no pork no lard tak bisa jadi jaminan makanan 100% halal karena masih ada kemungkinan penggunaan bumbu masakan yang tidak halal. Dalam proses pengolahan bahan makanan itu ada namanya bahan tambahan makanan, Mas, yang kadang misalnya seperti angcu, kemudian arak masak, sake, dan itu sayangnya masih belum banyak diketahui oleh masyarakat kita bahwa dengan menggunakan bahan makanan tersebut, otomatis bahan makanan yang awalnya halal jadi haram. Sementara itu, seorang chef di salah satu restoran yang hanya menyantumkan no pork no lard punya pendapat lain. Ia mengklaim semua masakan yang ada di restoran tempatnya meracik makanan ini sudah aman bagi muslimin dan muslimah. Ya, chef ini bisa dijelaskan chef, kita mau ngapain dulu nih? Kita sekarang mau masak karage dulu, tori karage. Kita ada resep dari tepung sagu sama tempura. Ini soyu. Ya, biasa kan soyu kalau di Jepang itu ada campuran apa sih kayak alkohol gitu kan? Ya, kalau di sini gimana nih? Kalau kita pakai cuka. Oh, cuka 100% ya? halal. Campuran kayak yang di Jepang aslinya ya. Kan Berbeda dengan restoran yang sudah mengantongi sertifikasi halal dari MUI yang satu ini. Pihaknya menyebut untuk bisa mendapatkan logo halal, semua bahan-bahan yang digunakan pada restoran mereka sudah dicek benar-benar kehalalannya oleh tim khusus dari MUI. Kita kan untuk sertifikasi halal itu ada penelitian dan pengecekan dari badan pengelola MUI yang untuk mengecek bahan-bahan itu halal atau tidak. Untuk pengecekan dia ada sebulan sekali. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Wasekjen MUI bahwa ada prosedur yang harus dijalani sebuah restoran untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Jelas, yang halal itu udah jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya, itu yang disebut dengan subhat. Nah, subhat itulah yang mesti harus kita clearkan melalui pemeriksaan atau yang disebut dengan auditor. Nah, jadi terlintas dalam pikiran saya, bagaimana hukumnya menurut Islam kalau kita secara tidak sengaja memakan makanan atau minuman yang tidak halal seperti babi, darah, ataupun alkohol. Seorang hamba yang takut makan babi karena babi adalah haram, lah kok tiba-tiba makan babi nggak tahu, nggak sengaja. Allah Maha Pengampun, tidak haram, nggak usah dikorek perutnya, sudah biarkan. Ini senada dengan surah Al-Baqarah 173 yang menyatakan
Bila tanpa sengaja atau dalam keadaan terpaksa memakan yang haram serta tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Eits, tapi ini bukan berarti kita bisa seenaknya ya. Jadilah pembeli yang pintar, termasuk soal makanan. Kenali betul sajian yang kita beli. Dan untuk itu Bang Anca ada tipsnya. DM ke Instagram brand tersebut untuk menanyakan titik kritis makanan halal tersebut. Misalnya untuk restoran Jepang kita akan tanya titik kritisnya mirin, apakah mereka menggunakan mirin atau enggak. Jadi intinya jika restoran belum ada sertifikasi halal, kita yang harus aktif bertanya ke restoran mengenai titik kritis makanan tersebut. Nah, sudah jelas semua ya. Halal dan haramnya makanan tidak ditentukan dari jenis makanannya saja, tapi juga dari cara mendapatkan hingga bumbu yang digunakan. Gak ada salahnya untuk lebih teliti dan kritis memilih sajian yang kita konsumsi. Pastikan aman secara kesehatan dan juga agama. Adi Dwinanda, Urip Handoyo, Jakarta.